juga ini kan sabun minyak jelantah nanti bakal dalam reaksinya tuh ada ketemu sama soda api atau NaOH. Nah, itu akan bereaksi membentuk reaksi sabun atau namanya saponifikasi. Jadi itu aman dan juga berbentuk sabun gitu. Iya, Ada misi dan visi yang sama dan kita coba koordinasi ternyata bisa. bisa. Dan butuh ini adalah ilmu baru buat masyarakat Kluwut khususnya untuk peserta PKH tentang biopori itu sama pembuatan sabun itu penting sekali kan. Mbak Nana tadi bisa bareng programnya ya, ada pertemuan kelompok dan ada penyuluhan dari teman-teman dari Undip. Kebetulan materi yang disampaikan oleh teman-teman dari Undip ini sangat relevan bahasa gaulnya apa ya, relevan ya, relevan, cocok ya, cocok dengan kalau tadi dari teman-teman pendamping PKH melakukan penyuluhan kesehatan, ada stunting itu yang buat motong-motong. Iya. Dan dari teman mahasiswa juga ada materi yang dibutuhkan oleh warga Kluwut, yaitu pemanfaatan minyak sayur menjadi sabun. Iya. Sama satunya apa Mbak tadi? Biopori untuk pencegahan banjir yang ditanam di depan rumah. Oke, sangat bermanfaat sekali. Penghamilan, pos natal dan pembelajaran diri yang berkualitas. Pos natal sih apa? Pos natal setelah melahirkan. Setelah melahirkan. Area Ensayo. Area Ensayo sih. Anu yang terpadu pemeriksaan keseluruhan bangkai darah. Hari pertama kehidupan berair dia itu kan berpengaruh sama nanti keluarnya ya. Kalau gizi terpenuhi ya insya Allah anaknya kan sehat jadi pertumbuhannya kan otomatis optimal ya. Terus nanti setelah melahirkan juga itu penyebabnya lah ini sih ya, faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan balita. Berarti kan dari dalam perut 1000 hari pertama dari dalam perut sampai umur berapa mau 2 tahun ya, itu tadi dari dalam perut sampai 2 tahun jadi nanti setelah melahirkan pun ibu ASI eksklusif apa ora itu juga menentukan ya, ASI eksklusif. Terus nanti setelah ASI eksklusif berapa bulan ya? 6 bulan. Iya, dari baru lahir sampai 6 ya, setelah 6 bulan nanti baru dikasih apa? MPASI. Iya, MPASI. Nah, MPASI sih dengan berikan itu juga mempengaruhi obu gizinya MPASI ini apa sih, kayak sasetan bae apa sih? Maksudnya kalau hamil ya minum pil karena ibunya kena asma, anaknya kena asma, anaknya kena asma. Lah kowe bocahe rada kayak aku mikir diceritakan stunting. Oh, berarti itu karena ada penyakit bawaan. Iya, jadi dia stunting itu karena dia punya penyakit bawaan, Bu. Jadi penyakit bawaannya kayak sing di tangani disit. Iya, jenengan kalau asma kayak gini, ibu-ibu. Kita sudah bahas masalah stunting, udah jelas semua ibu nggih. Untuk selanjutnya kita ada kedatangan tamu dari mahasiswa Undip. Ini mau demo untuk pengolahan minyak jelantah menjadi sabun. Juga ada tambahan materi dari Mbak Dian. Monggo Mbak Dian, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa Undip, jurusannya Teknik Kimia. Di sini saya mau menjelaskan tentang pembuatan minyak jelantah menjadi sabun. Di sini ibu pasti pernah ini ya Bu, masak dengan minyak gitu. Nah itu biasanya minyaknya dibuang kemana ya Bu? Buat masak lagi 3 kali ya Bu. Nah setelah itu kalau udah 3 kali itu bisa menyebabkan penyakit, bisa kanker, bisa ada zat karsinogenik namanya Bu. Terus kalau misalnya dibuang ke got itu bisa mencemarkan lingkungan, bisa terkena polusi air gitu. Jadi semakin kotor gitu lingkungannya. Saya ada minyak jelantah ya Bu dari ibu-ibu semua. Saya mau menjelaskan tentang cara pembuatan menjadi sabun. Di sini yang dibutuhkan itu ada arang sejumlah 300 gram, kemudian ada sekitar 500 ml, kemudian 180 ml, kemudian NaOH di sini sebenarnya butuhnya sedikit aja sekitar 64 gram. Kemudian kalau misalnya kan kebanyakan minyak wangi
cukup 1 sendok aja, 1 sendok makan. Terus mungkin di sini ibu-ibu ada yang mau bantu saya buat pembuatan ini, silahkan. Ya ibu-ibu, yang ini soda api itu nggak boleh langsung kena tangan, apalagi kalau misalnya dia tercampur sama air, itu suhunya bakal naik sampai suhu mendidih gitu. Jadi harus pakai sarung tangan, kemudian juga pakai masker Biar jangan stunting. soalnya nanti nggak bakal bercampur gitu. Nah ini sebanyak ya Bu, terus ini kan masih berapa, 400-an, nah itu dikurangin. Terus ditaruh di sini ya. Harusnya didiamkan selama sampai 2 hari. Misalnya minyak jelantahnya bau, misalnya bekas ikan, itu lebih lama lebih bagus, soalnya menghilangkan bau juga. Terus di sini fungsinya dia menyerap zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan. Terus nanti setelah 1-2 hari terus disaring. Ceritanya 2 hari ini. Ya. 2 hari. Ya, 2 hari. Jadi lebih bening. Terus kalau ini kan nggak rapet ya Bu, harusnya dilapisin kain lagi. Harusnya tuh udah nggak ada item-item kayak gini. Hasilnya jadi lebih jernih dan nggak bau gitu. Saya disaring, kemudian kita ke soda api gitu. Dimasukkan ke sini. Terus nanti di satu tempat lainnya itu ada air sebanyak 180 mili. Nah nanti airnya misalnya gini ya Bu, ini airnya, kemudian ini soda apinya, dan urutannya itu harus soda api dulu masuk ke dalam air, nggak boleh sebaliknya, seperti itu. Terus kemudian diaduk, dan tempatnya itu harus yang tahan api, karena ketika bercampur sama air nanti dia suhunya bakal naik, bakal jadi suhu mendidih gitu. Terus diaduk sampai dia warnanya tuh udah tercampur larut kayak gitu. Nah setelah itu 1 jam suhunya turun sampai udah nggak terlalu panas atau hangat lagi, baru dimasukin ke minyaknya tadi. Itu yang udah dicampur. Ya, yang udah dicampur. Jadi shoot Pak, ada perubahan warna. Setelah akan ada perubahan warna, nah menjadi coklat gitu. Ya. Ini diaduk kira-kira 5. Ini sudah Pak tadi. Ini diaduk 5-10 menit sampai konsistensinya jadi kental. Nah ini bisa diaduk pakai whisk ataupun bisa pakai mixer gitu. Diaduk sampai sekental ini. Nah sampai sekental ini, baru dia bisa dikasih ke pewangi ini. Ya. Essential oil. Iya. Pewangi yang khusus sabun gitu. Oke, ini kita anggap aja udah mengental, dan ini emang sebenarnya udah mengental ya Bu, cuma masih kurang lama. Jadi kita masukkan ini essential oil atau pewanginya sebanyak 1 sendok aja. Soalnya kalau misalnya lebih, itu dia bakal menghancurkan konsistensinya, jadinya jadi padat, terus keluar minyaknya gitu. Jadi sebaiknya secukupnya aja, 1 sendok aja. Udah wangi ya? Iya udah. Nah setelah mengental seperti ini, dia baru bisa masuk ke dalam cetakan. Nah nanti hasilnya bakal seperti ini. Cuma ini masih sekitar 2-3 hari, jadi dia belum terlalu padat gitu bentuknya. Sama kayak puding gitu, belum ngeset, harus didiamin sampai lama. Ini harusnya 2-3 minggu gitu baru bisa digunakan. Dan ini sebenarnya bukan sabun cuci yang buat mandi ya Bu. Sebenarnya dia tuh nggak terlalu membuat iritasi kulit, cuma sebaiknya buat membersihkan kayak perabotan, sabun, cuci motor kayak gitu Bu. Selalu melebih-lebihkan maju berbola. Ya. Berapa hari? Selama 2-3 minggu. Baru 3 hari sih Bu sebenarnya, cuma nanti bakalan seperti ini, udah lumayan padat lah gitu. Mungkin bisa dilihat. Ya, Bu mungkin ini aja demonstrasi dari saya, mungkin ada yang mau bertanya.
Mbak Des mau tanya apa Mbak Des? Ada yang Bu selama pembuatan ini jangan nyentuh sabunnya ya Bu, soalnya bakal bikin gatel-gatel sama sakit. Jadi kalau udah jadi kayak gini baru nggak apa-apa. Kalau kayak gini nggak boleh dipegang. Nggak boleh. Walik ya wadah. Ya, Wassalamualaikum. ada satu yang belum kami sampaikan bahwa praktek membuat sabun dan biopori ini kebetulan bersama dengan pendamping PKH, ibu-ibu PKH. Jadi istilahnya kolab ya teman-teman mahasiswa dengan pendamping PKH untuk penyuluhan kepada ibu-ibu yang ada di Desa Kluwut sebagian lah. Dan ini mau foto-foto guys.